Hai, selamat datang kembali di Inspirasi Mas Bro. Evaluasi diri adalah proses penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan kita, serta memperbaiki diri agar menjadi lebih baik. Namun, terkadang kita terlalu sibuk menilai orang lain dan melupakan diri kita sendiri. Berikut ini adalah sebuah kisah inspiratif yang dapat membantu kita dalam proses evaluasi diri. Suatu hari, seorang anak kecil bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa kita selalu menilai orang lain?" Ayahnya tersenyum dan memberikan anaknya sebuah telur. "Pecahkan telur ini, nak," kata ayahnya. Anak itu memecahkan telur itu dan menemukan sebutir telur yang pecah. "Apa yang kamu lihat?" tanya ayahnya. "Sebuah telur yang pecah," jawab anak itu. Ayahnya kemudian memberikan anaknya sebuah cermin. "Sekarang lihatlah ke dalam cermin dan katakan apa yang kamu lihat." Anak itu melihat ke dalam cermin dan berkata, "Aku melihat diriku sendiri, ayah." Ayahnya tersenyum dan berkata, "Ketika kita melihat orang lain, kita melihat kekurangan mereka. Tetapi ketika kita melihat diri kita sendiri, kita melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri." Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu sibuk menilai orang lain dan melupakan diri sendiri. Evaluasi diri adalah proses penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan kita, serta memperbaiki diri kita agar menjadi lebih baik. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan kita dapat memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Namun, evaluasi diri bukanlah proses yang mudah. Ada kalanya kita merasakan dengan diri kita sendiri dan merasa tidak perlu melakukan evaluasi diri. Namun, evaluasi diri adalah proses yang harus dilakukan secara teratur agar kita terus tumbuh dan berkembang. Kisah inspiratif lainnya dapat membantu kita dalam proses evaluasi diri adalah Nick Vujicic. Nick lahir tanpa lengan dan kaki, tapi ia tidak membiarkan kondisinya menghalangi dirinya untuk mencapai impian-impian dan tujuannya. Nick menjadi motivator terkenal dan telah memberikan ceramah motivasi di seluruh dunia. Nick mengajarkan kita untuk tidak menyerah pada keadaan dan untuk selalu berusaha mencapai impian kita. Kita harus memahami bahwa kekurangan kita tidak menghalangi kita untuk mencapai tujuan kita. Kita harus memperbaiki diri dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Kisah inspiratif lainnya adalah kisah J.K. Rowling. Sebelum menjadi penulis terkenal, J.K. Rowling pernah mengalami masa-masa sulit. Ia bercerai, kehilangan pekerjaannya, dan hidup dalam kemiskinan. Namun, ia tidak menyerah pada keadaan dan terus berusaha mengejar impian dan tujuannya. J.K. Rowling mengajarkan kita untuk tidak menyerah pada keadaan dan untuk selalu berusaha mencapai impian kita. Kita harus memahami bahwa kegagalan dan kesulitan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Kita harus memperbaiki diri dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Kisah inspiratif lainnya adalah kisah Stephen Hawking. Stephen Hawking adalah seorang fisikawan terkenal yang mengalami ALS, amyotrophic lateral sclerosis. ALS adalah gangguan saraf yang dapat memperburuk seiring waktu, hingga menyebabkan kelumpuhan. Pada awalnya ALS ditandai dengan kedutaan otot melemah dan gangguan bicara. Secara spesifik, ALS menyerang otak dan saraf tulang belakang yang mengendalikan gerakan otot atau saraf motorik, sehingga disebut juga sebagai penyakit saraf motorik. Seiring waktu, saraf akan makin rusak. Akibatnya, penderita ALS kehilangan kekuatan otot, kemampuan bicara, makan, hingga bernapas.
Stephen Hawking pada usia 21 tahun mengalami ALS. Meskipun kondisinya semakin memburuk, ia tidak menyerah pada keadaan dan terus berusaha mengejar impian dan tujuan. Stephen Hawking mengajarkan kita untuk tidak menyerah pada keadaan dan untuk selalu berusaha mencapai impian kita. Kita harus memahami bahwa kekurangan kita tidak menghalangi kita untuk mencapai tujuan kita. Kita harus memperbaiki diri dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Kisah inspiratif lainnya adalah kisah Malala Yousafzai. Malala adalah seorang aktivis hak asasi manusia yang memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan di Pakistan. Pada usia 15 tahun, ia ditembak oleh kelompok Taliban karena memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan. Meskipun mengalami luka parah, Malala tidak menyerah pada keadaan dan terus memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan. Kisah Malala mengajarkan kita untuk tidak menyerah pada keadaan dan untuk selalu berusaha mencapai impian kita. Kita harus memperjuangkan hak kita dan hak orang lain, terutama hak-hak mendasar seperti hak pendidikan. Kita harus memperbaiki diri dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Evaluasi adalah proses penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan kita, serta memperbaiki diri kita agar menjadi lebih baik. Dengan memahami dan kekurangan kita, kita dapat memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Terkadang kita terlalu sibuk menilai orang lain dan melupakan diri sendiri. Ada banyak kata-kata bijak yang dapat membantu kita dalam proses evaluasi diri. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memulai hari ini untuk menulis cerita. Ketika kita berhenti belajar, kita berhenti bertumbuh. Kita tidak bisa mengendalikan angin, tapi kita bisa mengatur layar. Ketika kita bicara, kita hanya mengulang apa yang sudah kita ketahui. Tetapi jika kita mendengarkan, kita mungkin belajar sesuatu yang baru. Ketika kita merenungkan kehidupan, kita menyadari bahwa kesulitan dan penderitaan adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Evaluasi diri adalah proses tidak rumit, tetapi sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan kita, kita dapat memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Semoga kata-kata bijak ini dapat membantu dalam proses evaluasi diri Anda sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.